Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan sastra zaman Jepang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Levi Febrianti, Rizka Nabila Nur Hidayati, Atikhatul Mafruha, Lailatul Tiara Winarsi, dan Eti Rizky Maimunah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan sastra zaman Jepang. Sastra Indonesia pada zaman Jepang memiliki nama yang bermacam-macam, seperti yang dikemukakan oleh H.B. Jasin. Ia mengatakan, Angkatan 42 disebut juga dengan Angkatan di masa Jepang atau Angkatan Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan H.B. Jasin, Ayib Rosidi menyebutkan bahwa sastra Indonesia zaman Jepang dengan istilah 1942 sampai 1945. Hal ini dikarenakan aktivitas sastrawan tidak hanya terbatas pada tahun 1942 saja, tetapi juga dilakukan selama kurun waktu antara 1942 sampai dengan 1945. Pada kesusastraan periode 42 sampai 45 dipengaruhi oleh pendudukan Jepang di Indonesia. Secara politik, Jepang tidak hanya mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga kebudayaan Indonesia. Pada saat itu, Jepang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Banyak pengarang angkatan 45 yang mulai berakar pada sastra Indonesia di masa Jepang, antara lain Khairil Anwar, Idrus Rosihan Anwar, Umar Ismail, dan lain-lain. Bermacam-macam sikap pula pengarang bangsa kita terhadap kedatangan Jepang, yang dapat kita ketahui dari sastra yang mereka hasilkan. Ada yang penuh harapan dan gembira, dan ada pula yang tidak mudah menerima propaganda Jepang dan menyatakan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, hampir semua perkumpulan dilarang, kecuali perkumpulan-perkumpulan yang didirikan atau yang seizin pemerintah, seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Bung Karno. Pada zaman ini, penerbitan majalah sangat terbatas jumlahnya. Pujangga baru tidak lagi terbit. Majalah sastra dan kebudayaan yang penting pada waktu itu adalah Kebudayaan Timur, yaitu majalah resmi yang diterbitkan oleh Pusat Kebudayaan, Pancaraya, dan Panji Pustaka. Adapun karakteristik kesusastraan pada zaman Jepang adalah genre yang muncul berupa cerpen, puisi, dan drama. Selain itu, muncul pula sajak, sandiwara, dan film. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Adapun corak karyanya berupa sastra tersimpan dan tersiar. Sastra tersiar pada masa itu tidak terlepas dari unsur tendens, yaitu tendens yang membantu perang Jepang. Bahkan, sering unsur tendens itu begitu jelas sehingga berubah menjadi sifat propaganda. Seperti pada dua novel, yaitu Palawija, karangan Karim Halim, dan Cinta Tanah Air, karangan Nur Sultan Iskandar. Sastra tersiar yang tidak mengandung tendens umumnya menyatakan maksud isinya dalam bentuk simbolik atau bersifat pelarian dari realitas kehidupan yang pahit. Dapat dipandang bersifat simbolik karena berlaku pada dunia binatang. Sedangkan yang dimaksud pelarian adalah pelarian kepada Tuhan. Selanjutnya, kritik yang muncul bila tidak ada keseimbangan antara penguasa dan masyarakat, serta ada hak dan martabat manusia yang dilecehkan.
Hal tersebut memunculkan corak sastra tersimpan, yaitu sastra yang tertulis pada masa ini, namun baru disiarkan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, dengar keluhan pohon mangga, coret-coret di bawah tanah karya Idrus, dan karya-karya Chairil Anwar dan Taufan di atas Asia. Selanjutnya adalah tidak muncul angkatan, karena tidak ada cita-cita yang sama yang akan diperjuangkan. Dan yang terakhir, bersifat realistis atau romantik realistis. Hal ini disebabkan corak romantik pada masa itu langsung berhubungan dengan kenyataan hidup yang pahit, yang penuh dengan penderitaan. Pengarang sastra zaman Jepang. Yang pertama yaitu Usmar Ismail, seorang pemuda Minangkabau kelahiran Bukit Tinggi tanggal 20 Maret tahun 1921. Yang kedua yaitu Amal Hamzah, merupakan adik dari Amir Hamzah yang lahir di Binjai, Langkat, tanggal 31 Agustus 1922. Yang ketiga yaitu Rosihan Anwar. Rosihan Anwar lahir di Padang pada 10 Mei 1922. Sekarang lebih terkenal sebagai wartawan dan komunis terkemuka. Yang keempat, Anas Ma'ruf, lahir di Bukit Tinggi 27 Oktober 1922. Yang keenam, Maria Amin. Maria Amin lahir di Bengkulu tahun 1921. Yang ketujuh, Nur Samsu. Nur Samsu lahir di Lintau, Sumatera Barat, tanggal 6 Oktober 1921. Yang kedelapan, El Hakim. El Hakim adalah nama samaran Abu Hanifah, kakak Umar Ismail, lahir di Padang Panjang tahun 1906. Yang kesembilan, Khairil Anwar. Khairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Yang terakhir yaitu Idrus. Idrus lahir di Padang pada tanggal 21 September 1921. Nama asli Idrus adalah Abdullah Idrus. Karya sastra pada zaman Jepang. Yang pertama, Umar Ismail. Karyanya yaitu Kita Berjuang berupa sajak, Bujangga dan Cita-Cita berupa sajak, dan yang terakhir Kudengar Azan berupa sajak. Yang kedua yaitu Amal Hamzah. Karyanya yaitu Musik di Waktu Malam berupa sajak, Bimbang berupa sajak, Bingkai Retak berupa sajak, Aku berupa sajak, dan yang terakhir 1943 berupa sajak. Yang ketiga, Rosihan Anwar. Karyanya yaitu Seruan Lepas berupa sajak, Kisah di Waktu Pagi berupa sajak, dan yang terakhir Untuk Saudara berupa sajak. Yang keempat yaitu Anas Ma'ruf. Karyanya yaitu Nyalakan Terus berupa sajak, Tabah Berhijat berupa sajak, Kenali Diri Sendiri berupa sajak, Antara Kita berupa sajak, dan terakhir Zaman Baru berupa sajak. Yang kelima yaitu M.S. Azhar. Karyanya yaitu Sajak Bunglon, yang merupakan sindiran bagi orang-orang yang bertabiat pelin-pelan. Yang keenam, Maria Amin. Karyanya yaitu Dijauhlah Dunia Sana berupa prosa, Penuh Rahasia berupa prosa, Kapal Udara berupa sajak, Aku Menyingkir berupa sajak, Kekasihku Semua berupa sajak. Yang ketujuh, Nur Samsu.
karyanya yang terkenal pada zaman Jepang, yaitu Cerpen Terawang, dan karya lainnya yang terbit pada angkatan 45, yaitu Lembah Hijau dan Rosalina. Yang ke-8 yaitu El Hakim, karyanya yaitu kumpulan drama Taufan di Atas Asia yang berisi lakon Taufan di Atas Asia, Intelek Istimewa, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Yang ke-9 yaitu Khairil Anwar, karyanya yaitu Doa berupa sajak, Diponegoro berupa sajak, Kepada Peminta-minta berupa sajak. Dan yang terakhir yaitu Idrus, karyanya yaitu Kota Harmoni berupa cerpen, Sanyo berupa cerpen, dan Heiho berupa cerpen. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Idrus, karyanya yaitu Kota Harmoni berupa cerpen, Sanyo berupa cerpen, dan Heiho berupa cerpen. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.